fisiknya tuh kekuras banget karena kan sendirian di sini nggak ada mbak. Jadi aku nganter anak sendiri dan aku nggak ada mobil. Jadi nganter anak tuh pakai bis, pakai sepeda. Jadi fisik banget. Nah, karena itu makanya aku pas lagi sahur tuh minum sampai kembung. Minimal 2 gelas. Terus juga pas makan malam makan malam sama buka puasa tuh juga dikejar minumnya gitu. Jadi karena kalau kita air tuh gampang dinamis banget dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita makannya cukup tapi airnya kurang, jadi kita yang gampang sakit kepala itu juga bisa jadi karena kita kurang minum gitu. Karena air tuh kan nanti ngisi di darah kita. Darah kita ini disebar ke seluruh tubuh kita gitu. Jadi kalau misalnya cairannya kurang, um, pasti akan kerasa banget di dalam tubuh kita gitu. Nah, ngomongin ke arah gizi sama ibu dan anak, yang jadi tantangan tuh kalau lagi hamil dan menyusui. Sebenarnya ibu hamil menyusui itu dibolehkan untuk tidak berpuasa nanti dengan kemudian menggantinya. Kalaupun berpuasa, aman, tapi harus tetap makan dan minum sesuai dengan kebutuhan ibu hamil dan menyusui. Aku mau cerita, jadi aku waktu di Indonesia, aku puas pas anak hamil anak pertama, aku nggak puasa. Tapi pas hamil anak kedua aku puasa. Jadi kenapa bisa beda? Karena satu yang paling utama ini, yang poin dua sebenarnya. Jadi apakah ibu hamilnya itu beresiko tinggi? Anakku yang pertama dia berat janinnya kurang, jadi aku gak mau egois dan apalagi di Islam boleh dibolehkan tidak berpuasa. Jadi aku ngambil kemudahan itu. Anak yang kedua, alhamdulillah berat janinnya cukup oke dan nafsu makannya itu yang anak kedua tuh jauh lebih bagus dibandingin nafsu makan yang pertama. Jadi aku bisa bisa puasa di beberapa hari di bulan Ramadan um, selama aku ngerasa aku yakin bisa ngejar kebutuhan makanan sesuai dengan ketentuan untuk ibu hamil. Jadi ibu hamil itu makannya secara kasarnya itu kira-kira 4 porsi makan per hari. Jadi dia nggak double sih, tapi dia kira-kira 4 makan besar. Terus ada cemilan sehatnya juga. Jadi cukup banyak. Kalau misalnya ngerasa nggak bisa mengejar itu, kita ambil aja kemudahannya gitu. Um, dan kalau makanannya berkurang, itu yang terkompensasi duluan tuh janin. Jadi itu makanya lebih bahaya karena nanti kalau makanannya kurang, tubuh kita tuh mau nggak memprotek janin kita gitu. Jadi itu harus jadi concern. Nah, masuk ke anak, anak aman nggak sih berpuasa? Um, Anak boleh diajarin mulai berpuasa sekitar 6 sampai 7 tahun. Um, Kenapa? Secara psikologinya di anak di usia 7 tahun itu dalam perkembangan kognitif anak, di umur 7 tahun itu dia sudah bisa patuh terhadap mematuhi rules. Itu lebih mudah. Terus juga dia lebih bisa memahami hal-hal yang abstrak gitu. Jadi misalnya kayak kenapa sih kita harus berpuasa? Itu kan alasannya agak abstrak ya. Nah, itu tuh lebih mudah dipahami oleh anak di usia setelah 7 tahun gitu. Jadi memang untuk menanamkan kenapa harus berpuasa lebih mudah di usia 7 tahun ke atas. Dan yang paling penting adalah konsepnya belajar ya. Jadi jangan disamain kayak kita kita gitu ya. Jadi kita apa namanya kita bisa lebih kuat berpuasa dibandingin anak itu bukan semata-mata kayak karena kita secara fisik lebih siap, tapi juga secara konsep itu kita juga udah lebih paham kita dewasa. Kalau anak-anak tuh kayak masih dalam proses, jadi jangan dipaksa supaya nantinya juga nggak trauma. Jadi kita tuh pengennya puasa tuh dianggap sebagai sesuatu yang enjoyable gitu, jadi yang menyenangkan, yang disambut dengan kegembiraan. Terus juga yang paling penting concernnya adalah status gizinya. Apakah anak tuh ada masalah untuk status gizinya, apakah ada masalah kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan dia untuk berpuasa, dan anak juga harus diinfo kapan harus berbuka. Jadi kalau misalnya dia di sekolah, dia ngerasa ada pusing atau berdebar, ada tanda-tanda dehidrasi, tanda-tanda kekurangan gula, itu bilang bahwa ini jangan dipaksa, boleh buka puasa gitu. Oke, terakhir ini masuk ke
tips PhD um, mom. Jadi um, kita udah ngomongin Ramadan sama ngomongin bulan puasa. Sekarang kita aku mau cerita sekarang ke aspek kehidupan sebagai seorang mahasiswa PhD yang juga merangkap sebagai seorang ibu. Nah, kenapa PhD? Kenapa UC Davis? Jadi sebenarnya pertanyaan ini sebenarnya very big question yang juga butuh jawaban yang mungkin panjang, tapi menurut aku dua pertanyaan besar ini akan menjawab pertanyaan itu. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak questioning ourselves kayak butuh nggak sih aku PhD? Pertanyaannya balik ke kita. Kita tuh benar-benar butuhin S3 nggak sih untuk karir saya ke depan? Jadi aku diskusi sama suami banyak tentang S3 ini kayak mungkin suami aku sebagai seorang politisi nggak butuh S3, lebih butuh banyak pengalaman praktis. Tapi kalau aku yang memang passionnya itu untuk riset, pasti butuh S3. Secara gamblangnya, misalnya kalau kita mau submit proposal penelitian, itu untuk menjadi leadingnya, jadi leading researcher-nya dia harus minimal PhD. Jadi mau nggak mau ya emang harus S3. Apalagi kalau misalnya mau rencana menjadi dosen, um, pasti akan ujung-ujungnya akan diutamakan yang S3 gitu. Jadi cari motivasi yang berasanya. Kalau aku pribadi tadi kan emang aku ada peminatan ke arah riset. Aku suka banget penelitian. Menurut aku data tuh butuh banget di Indonesia dan makanya itu salah satu motivasi aku untuk lanjutin PhD dan fokus di penelitian. Um, dan itu jadi motivasi berasanya aku. Dan motivasi ini sangat dibutuhkan untuk PhD mom terutama karena di tengah-tengah S3 pasti ada perasaan kayak ini jalan tepat nggak sih? Apalagi tuh aku ngerasa mungkin ke anak jadi kurang maksimal segala macam. Tapi kembali lagi motivasi yang benar-benar berasa itu yang kita butuhin. Nah, kemudian kenapa isi Davis? Nah, ini yang masuk ke pertanyaan keduanya. Itu tanya ke diri kita, itu tuh sebenarnya udah punya peminatan spesifik belum? Belum sih. Jadi yang agak beda antara S2 sama S3. S3, S2 itu kita apply ke universitas, S3 itu kita apply ke lab-nya. Jadi dia spesifik topik riset tertentu. Kalau misalnya kita, oke misalnya gizi, aku gizi misalnya, tapi ya gizi apa, masalah apa yang mau kita tangani, penelitian apa yang kita tertarik. Makanya kalau daftar S3 pasti kita butuh proposal penelitian karena kita memang daftarnya ke lab penelitian within that university. Jadi kenapa UC Davis? Karena aku udah punya peminatan penelitian spesifik. Aku research interest aku di bidang gizi ibu dan anak untuk kecerdasan anak di usia di awal kehidupan. Dan UC Davis itu memang mereka punya lab yang khusus untuk intervensi gizi pada ibu dan anak untuk perkembangan kognitif di awal kehidupan. Dan kebetulan juga pemeriksaan kognitif buat bayi-bayi itu khusus. Dan yang UC Davis itu salah satu universitas yang menyediakan lab namanya Infant Cognition Lab yang memang dia mendevelop pemeriksaan-pemeriksaan kognitif untuk anak bayi umur yang 6 bulan, umur 4 bulan gitu. Dan bahkan alatnya itu nggak ada di Indonesia. Jadi waktu itu kita ngirim alat dari Sidivis ke Indonesia untuk penelitian ini. Gitu. Jadi um, dapetin peminatan penelitian spesifik ini itu menjadi alasan aku untuk memilih UC Davis sebagai universitas S3 aku. Jadi memang sangat sangat spesifik. Nggak cuma peminatan penelitian, mungkin bahkan pembimbingnya. Jadi misalnya kayak kita udah punya satu satu peneliti yang aku suka papernya, aku suka research worknya dia, itu yang juga jadi panduan kita gitu. Kalau aku boleh tambahin sedikit juga, kalau kita juga bisa tahu gimana pola kerja di labnya, itu sangat bagus banget karena kita juga pengen punya ritme kerja yang serupa antara kita pembimbing dan juga PhD student yang lain within that lab. Um, Tips untuk mengharmonisasi ya. Aku nggak work life balance sih susah. Aku mungkin bilangnya work life harmony karena mungkin pada satu apalagi sebagai PhD mom, mungkin akan ada waktu-waktunya di mana kita harus mengutamakan anak atau keluarga. Ada waktu-waktunya kita harus mengutamakan deadline-deadline tugas dan juga penelitian. Jadi yang sebagai catatan juga kalau di Amerika itu
rata-rata kita coursework dulu. Jadi kita kuliah, kayak sekarang aku nih, aku sambil kuliah, sambil mulai nyiapin analisis penelitian, sambil penelitiannya ongoing, sambil pastinya taking care anak-anak gitu. Jadi banyak sambilnya. Tapi emang aku suka. Jadi kalau misalnya teman-teman emang suka, emang pengen S3-nya tuh nggak cuma penelitian. Karena aku emang aimingnya waktu mau S3, aku pengen ada kelas. Karena ada hal-hal yang masih perlu aku pelajari gitu. Jadi aku enjoy um, di tengah-tengah kelas dan juga peneliti gitu. Jadi penelitian. Jadi aku nggak ngerasa terbebani dan aku enjoy. Um, jadi makanya aku bilang harmoni karena mungkin karena aku harus prioritas kita prioritas penelitian, karena prioritas kelas, karena juga prioritas pastinya anak dan juga keluarga. Jadi aku kalau boleh summarize ketiga tips itu kita membiasakan diri untuk planning, konsisten dan juga work life harmony. Jadi untuk yang planning ini um, harus biasain merencanakan semuanya sendiri, nggak cuman kayak nanya orang yang ada di kota kita. Jadi um, punya tips-tips untuk punya apa ya, punya um, sense untuk getol nyari di website, mungkin juga nanya-nanya orang yang ada di sini, tapi kan pasti mahasiswa-mahasiswa di sini juga sibuk ya. Jadi aktif mencari resources, terus juga terbiasa untuk merencanakan sesuatu nggak dadakan. Um, dan kita biasain itu dari waktu di Indonesia. Jadi waktu di Indonesia pun aku juga biasa untuk memplanning segala sesuatunya. Biasa dengan plan A, plan B. Itu kita harus apa namanya mulai latihan tuh dari pas di Indonesia. Yang kedua tipsnya adalah konsisten, konsisten untuk ngerjain tugas, disiplin. Yang ketiga adalah work life harmony. Kita harus biasain nggak merasa bersalah ketika kita lagi off kerja dan atur mindset bahwa kita nggak ngebanding-bandingin progres kita sama orang lain. Mindset suksesnya itu milik kita sendiri. Nah, ini yang aku biasa lakuin pas planning. Jadi, aku bikin Google Sheet, aku list semuanya, aku bikin kategori ini persiapan LPDP, persiapan UC Davis, karena emang banyak banget yang di planningin, mulai dari sekolah anak, housing. Dan kalau aku boleh jujur, yang aku juga baru baru nyadar sekarang sih, aku tuh waktu nyiapin ini semua, itu semuanya aku cari dari internet. Jadi aku nggak sempet nanya mahasiswa di UC Davis di sini karena aku juga mikir kayak mahasiswa UC Davis itu pasti sibuk. Jadi aku tuh sebenarnya nggak pengen juga gabung mahasiswa yang ada di sini gitu. Jadi yang jadi intinya possible kalau misalnya mahasiswa yang ada di kotanya susah di reach out, jangan jadikan itu sebagai challenge. Maksudnya jangan jadikan itu sebagai apa hal yang bikin kita mundur. Karena sebenarnya semuanya itu ada di internet. Dan kalau misalnya kita perlu nge-reach out orang yang ada di universitasnya, itu mereka fast respons kok. Bahkan mungkin mereka lebih fast respons dibandingin mahasiswa di kota tersebut gitu. Jadi aku kayak misalnya mau nanya-nanya tentang sekolah segala macam, aku langsung aja kirim email ke sekolah yang ada di sini kayak aku kenalin, oh ya aku rencana aku nih incoming PhD student di sini, terus mungkin boleh nggak dikasih tahu aku tuh harus gimana gimana gitu. Tapi catatan utamanya adalah sebelum kita nanya ke orang ke person of contact yang ada di US, kita udah harus googling dulu. Jadi kita harus udah inisiatif googling dulu, nanyanya lebih spesifik. Jangan nanya open question yang kayak gimana sih cara daftar. Nah, itulah itu kita akan mengharapkan itu akan berujung pada dibalas emailnya tuh agak lama karena kan agak banyak yang harus dijelasin. Jadi be very specific untuk pertanyaan yang mau kita ajukan gitu. Yang perlu di planning apa aja? Kalau boleh aku kategoriin, pertama pasangan, jadi tektokannya akomodasi, sekolah, childcare, transportasi sama kesehatan. Jadi secara pasangan misalnya kayak mungkin biasanya kalau di Indonesia semuanya yang kerjaan tuh istri gitu ya, maksudnya masaknya apa segala macam tuh yang handle istri. Tapi kalau lagi di luar negeri nggak bisa gitu, jadi harus combo dua-duanya yang sebenarnya juga bagusnya memang harus berdua ya karena kan di rumah tangga kan berdua ya gitu jadi ini kayak misalnya suami aku masak terus dia juga nanti juga ngerjain laundry segala macam terus akomodasi cari kota yang memang ramah anak itu aku jadi hal yang aku syukuri banget aku milih Davis sebagai tujuan S3 karena sebenarnya tadinya ada alternatif kota lain tapi ternyata kotanya nggak aman dan setelah aku jalanin di sini aku nggak kebayang tinggal di sana dengan dua anak dan kotanya nggak aman gitu. Jadi itu yang aku one of the best decision I ever had in my life gitu ya. Jadi
memilih David karena juga considering child friendly-nya dan akomodasinya aku sih utamain dulu mungkin saranku pribadi pilihnya on campus housing terutama untuk kita untuk first year. Pilih yang on campus selain dalam konteks keamanan juga distance karena kita butuh efisiensi waktu banget sebagai seorang PhD parents. Sekolah um, semuanya info sekolah tuh ada di Google. Jadi aku googling sendiri, ngedaftar sendiri, semuanya itu ternyata visible dan ternyata nggak sesusah yang aku bayangin. Jadi mereka sangat memfasilitasi. Terus childcare juga, ini aku agak miss. Jadi um, tips aku pribadi, kalau mau bawa anak, pastiin kita bisa ada waktu sendiri untuk kuliah dan kerja minimal dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore free of other duties dan other than yang kuliah-kuliah. Jadi kayak harus di jam 9 pagi sampai jam 5 sore tuh me time untuk kelas, penelitian, apapun itu di luar ngurusin rumah. Jadi makanya tadinya tuh aku datang kayak bisa lah nanti kuliah, terus nanti kan kuliahnya cuma kayak 2-3 jam, pulang nanti bisa sambil ngurus anak. Ternyata tuh nggak bisa karena banyak tugas, banyak penelitian. Ini yang aku jadi concern karena waktu aku sempat sampai ngomong ke suami aku tuh di sini di US bukan cuman pindah ngurusin anak, tapi aku di sini tuh representation of Indonesia sebagai seorang PhD. Aku kan megang beasiswa LPDP, aku ada tanggung jawab ke LPDP, aku ada tanggung jawab ke Indonesia. Jadi aku nggak bisa kayak di sini sibuk ngurus anak tapi nggak perform untuk konteks mahasiswa PhD-nya gitu. Jadi makanya ngambil jam 9 pagi sampai jam 5 sore itu adalah menurut aku tuh salah satu hal yang penting banget untuk teman-teman yang sebagai PhD parents. Terus transportasi juga harus dipertimbangin sebisa mungkin punya transportasi sendiri. Aku biasanya pakai sepeda. Mungkin kalau kotanya punya public transportation yang bagus itu alhamdulillah itu plus. Terus juga kesehatan pastiin juga asuransi kesehatan untuk anak itu krusial banget, terutama untuk di Amerika. Um, Planning juga untuk arrange support system dari keluarga, dari segi universitas, alhamdulillah aku dapat supervisor yang sangat amat memahami PhD parents atau PhD mom. Terus teman-teman sekohort yang juga suportif, teman-teman siapa juga yang um, suportif, nggak toxic gitu ya. Terus juga mahasiswa Indonesia um, yang apa ya semakin ada komunitas mahasiswa Indonesia semakin bagus, tapi menurut aku untuk kota yang mahasiswanya Indonesia dikit, itu juga nggak menjadi alasan untuk tidak mempursue PhD atau S2 di sana sih. Karena walaupun dikit pun kita tetap bisa survive kok. Tips yang kedua selain planning adalah konsisten. Jadi kita biasain disiplin. Aku biasanya sampai sekarang aku pakai test to do. Jadi ini buku yang aku pakai, ini buku yang jadi aku sampai sekarang tuh aku masih pakai test to do. Jadi aku selalu pakai test to do di sampai sekarang. Ini contoh test to do-nya. Terus jadi biasanya setiap pagi abis aku nganter anak, aku biasanya dari jam 9 pagi aku lihat dulu tes dulu, aku prioritasin mana yang harus aku kerjain di hari itu. Terus aku kalender. Jadi aku selalu taruh semua kalender, mulai dari bayarin, kan banyak ya urusannya ya ibu, bapak. Jadi mulai bayar bayar sewa rumah lah, datang ke ambil raport anak, nanti si apa anak aku mesti bawa apalah untuk proyeknya. Jadi banyak hal-hal yang di luar perkuliahan yang emang harus diberesin gitu. Bawa baju kotor, laundry, jemput anak lah gitu. Jadi aku taruh semuanya di kalender. Terakhir work harmony, jadi ngambil time off itu penting banget. Ngambil break, jadi Sabtu Minggu ambil break itu krusial banget. Dahulukan well-being kita dibandingin anak. Karena kalau kita well-beingnya bagus, pasti well-being anak juga bagus. Kalau well-being kita nggak bagus, pasti well-being anak tuh kena dampaknya gitu. Jadi in our mind, kalau kita lagi stres segala macam, harus langsung kita um, apa apa uh, tanggulangi. Mungkin ini untuk closing. Jadi overall pengalaman PhD di US itu sangat enjoyable menurut aku. Tadinya aku rencana S3 di Indonesia, tapi satu dan lain hal, akhirnya aku memutuskan untuk di Amerika, di luar negeri, di Amerika lebih tepatnya. Tapi ternyata aku sangat enjoy dan aku nggak menyesali sedikit pun keputusan itu. Aku bisa, ini sedikit yang aku bisa share, aku nulis di The Conversation Indonesia, terus ini juga menang apa ada End Hunger Challenge di sini kerja.
bikin teamwork sama teman-teman dari Brazil, dari Costa Rica waktu itu, terus juga dari US dan dari UK. Terus aku juga ini kepilih jadi Honor Society di sini. Terus habis itu juga aku dapat menang-menang lomba-lomba di sini gitu. Jadi it's very nice to representing Indonesia. Dan kayak membawa Indonesian pride gitu sih gitu. Jadi it is very nice dan untuk aku personal growth aku pribadi yang paling aku rasain itu adalah aku jadi punya harapan untuk Indonesia bahwa kayak oh something tinggi tapi bisa kok ditanggulangi. Terus aku juga punya kita jadi punya sense untuk innovate, nggak kayak nggak cuma mengkritik tapi gimana cara kita bisa nyediain inovasi. Um, dan juga connection karena kayaknya sekarang eranya kolaborasi nggak cuma berkompetisi jadi um, networking di US tuh gede banget dan memang dari awal aku mau ngambil S3 di US tuh salah satunya juga karena networkingnya itu yang jadi pertimbangan besar. Ini salah satu komen yang aku dapat dari profesor di sini dan menurut aku itu sangat empowering banget apa ya memotivasi banget. Jadi kalau teman-teman mungkin ngerasa kayak karena ada kayak imposter syndrome yang kayak nanti aku kalau di ini bisa nggak sih apa namanya apa namanya bisa nggak sih sebenarnya kita kayak selevel gitu loh sama yang orang-orang di sini itu sebenarnya ternyata bisa dan um, apa namanya asal kita kok disiplin apa namanya dedikasi fokus itu bisa banget kita jadi representasi Indonesia yang gemilang di US gitu. Itu sharing dari aku. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Aku kembalikan ke moderator Mbak Anisha. Terima kasih. Ya, terima kasih dok. Nah, teman-teman tadi sudah mendengarkan beberapa hal yang berkaitan dengan PhD student dan juga tadi puasa di Amerika dan juga lain sebagainya. Dan selanjutnya kita tidak afdol teman-teman ketika kita tidak beranjak ke sesi diskusi atau Q&A section. So kita akan move to the Q&A section. Untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun ingin berdiskusi dengan Dokter Davrina, teman-teman bisa untuk raise hand ketika teman-teman ingin menyampaikan secara langsung atau teman-teman bisa untuk menyampaikannya di kolom chat Zoom. Begitu. Ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin berdiskusi bisa untuk menyampaikan di kolom chat Zoom atau raise your hand menggunakan fitur raise your hand lebih tepatnya. Oke, sambil nunggu mungkin ya dok. Ada oke, ada nih. Ada yang raise hand dari Sefriandini. Oke, boleh untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya Kak Anisha. Perkenalkan saya Sevri Andini, mahasiswa S1 dari Universitas Riau. Em, saya sangat kagum banget sama ceritanya Kak Davina, gimana di struggle dia di US, terus gimana struggle dia sebagai seorang ibu dan juga sebagai mahasiswa. Nah, saya mungkin pertanyaannya sedikit melenceng atau gimana. Saya sebagai mahasiswa S1, saya pengen banget mengikuti jejak yang kayak Kak Dasrina walaupun berbeda jurusan yang saya tempuh sekarang. Saya tertarik di dunia riset dan juga punya impian menjadi seorang dosen. Nah, menurut Kak Davina, apa sih langkah yang bisa saya lakukan sebagai mahasiswa S1 agar bisa ke depannya em, eh, mendapatkan dari siswa S2 atau juga aktif di bidang riset begitu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sefriandini atas pertanyaannya. Dok, boleh. Mau langsung menjawab atau mau ditampung dulu? Hmm, Aku boleh langsung jawab ya Mbak Anisha, takutnya lupa. Pertanyaannya bagus banget Mbak Sefyandi ini. Aku mau share screen. Jadi kalau aku boleh ngasih tips teman-teman yang lagi S1 rencana mau dan suka penelitian itu bagus banget. Um, Pertama harus cari, mungkin ini sering banget denger passion ya. Ini pasti banget ya, tapi secara realnya, menurut aku nyari passion itu bukan kayak kita bengong, terus kita ngeliat lawan, terus kayak, aha, ini passion aku. Nah, tapi yang pengalaman aku pribadi, cara kita nemuin passion itu adalah kita justru aktif nggak cuma di penelitian, tapi organisasi. Jadi pokoknya apapun kegiatan di luar perkuliahan itu kita explore deh. Jadi aku sebenarnya jujur nemuin passion untuk kayak nulis, terus juga untuk kesehatan masyarakat itu
sebenarnya aku waktu di S1 nggak aktif penelitian. Aku nggak ada, aku cuma ada satu publikasi dan publikasi juga publikasi kecil, tapi aku nemuin passion untuk nulis tuh karena aku aktif di organisasi penulisan surat kabar. Itu aku mulai mulai suka nulis dan aku mulai suka, oh aku suka deh sesuatu yang preventive medicine gitu. Jadi mungkin aktif di kegiatan mahasiswa kan orang bilang, oh ya dapat soft skill, dapat hard skill. Yang mahal itu adalah dapetin passionnya. Jadi dapetin panggilan hatinya itu, karena itu yang lebih takes time teman-teman. Dan itu kayak genuine gitu loh teman-teman, nggak yang kayak, aku mau S2 S3, coba pilih-pilih interestnya gitu. Jadi orang tuh nanti pas wawancara S3, wawancara S2 tuh bisa ngerasain ini ini adalah genuine, ini adalah interest yang secara genuine gitu ya, secara apa namanya, secara tulus bahwa dia tuh suka loh ini, dibandingin kayak ini tuh kayak ya udah diada-adain, yang penting kita ada alasan untuk S3. Jadi cari bidangnya, fieldnya itu dari masa-masa S1, aktif aja. Jadi buka mata, buka hati, buka telinga via kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan gitu. Nah, aku juga kalau secara realnya, yang paling penting kalau mau rencana ke penelitian atau S3 nantinya, ini sih. Jadi, kelihatan ya. Jadi, um, sorry. Jadi bahasa Inggris, exposure internasional, sama penelitian dan publikasi. Tiga itu yang dikejar. Jadi bahasa Inggris itu mau nggak mau wajib. Dan aku nggak nyadarin hal ini pas S1. Jadi aku jarang banget pakai bahasa Inggris. Jadi kalau aku trial out IELTS pertama tuh 5,5 ya sebagai motivasi teman-teman. Tapi waktu aku tes IELTS aku dapat 7,5. Alhamdulillah banget. Dan kalau aku boleh, nanti promo ya. Tapi ada nanti boleh DM deh. Jadi aku kayak ada program, ada banyak program bahasa Inggris yang khusus ngebantu untuk IELTS, untuk TOEFL. Jadi fluensi bahasa Inggris. Dan kalau aku boleh saranin pribadi teman-teman, eh, latihan bahasa Inggris itu kalau yang penting tuh bukan benar salahnya, tapi dapat confidence, dapat kepercayaan dirinya dulu. Jadi itu kayak misalnya kayak kita ada forum-forum bahasa Inggris yang ngomongnya sama native, sama kalau orang native tuh dia nggak ngejudge teman-teman. Jadi aku jujur waktu belajar bahasa Inggris tuh paling banyak belajar tuh saat aku ada exchange program ke Jepang. Orang Jepang tuh bahasa Inggrisnya mirip kayak kita. Jadi yang kayak Bismillah, bahasa Inggris Bismillah lah gitu. Jadi masih sama-sama terbatas, tapi kan emang harus pakai bahasa Inggris. Jadi aku jadi mulai terbiasa dan mulai percaya diri kayak, oh iya ternyata bisa ya aku komunikasi pakai bahasa Inggris. Dan mereka ngerti. Terus exposure internasional, kayak banyak sebenarnya forum-forum yang kita bisa hadiri secara virtual. Terus habis itu nanti kita kayak kontak aja sih, nanti saya kayak, aku tuh tertarik deh apa sama penelitiannya. Mungkin kalau misalnya ada apa namanya, ada program magang atau ada kayak research assistant yang bisa di secara remote, kayak aku mungkin interest gitu. Jadi atau juga kayak ada offer misalnya mau jadi field supervisor di penelitian yang kolaborasi internasional, itu sebenarnya aku dapetin setelah lulus S2. Jadi aku apply jadi project coordinator untuk uji klinis yang kolaborasinya internasional. Jadi satu titik balik yang kayak, oh, um, itu menurut aku satu titik yang benar-benar ngasih banyak masukan secara skill dan secara exposure ke ekspresi nasional. Dan yang paling kita bisa kejar banget adalah penelitian. Jadi proceeding, terus juga pengalaman presentasi, pengalaman publikasi. Publikasi itu penting banget. Aku nggak bisa nekanin ini secara kok. Jadi apa kalau teman-teman mau S3, kalau S2 mungkin masih oke dengan apa presentasi, tapi kalau untuk S3, terutama mahasiswa internasional, apa international PhD student gitu, itu punya publikasi itu nilai plus banget sebelum supaya kita bisa masuk ke tahap wawancara. Karena jujur nembusin PhD itu agak susah karena supervisor itu harus mikir gini, aku tuh akan menginvest waktu aku minimal 3-4 tahun untuk anak ini. Jadi anak ini tuh harus worth it gitu. Jadi kitanya emang harus punya quality, dan salah satu yang dilihat itu adalah kualitas nulis, kualitas riset yang bisa tersummarize kalau kita punya publikasi. Jadi kalau teman punya skripsi, sebisa mungkin itu terpublikasi. Iya, mungkin itu Mbak Anisha, dan apa semoga bisa jadi masukan ke teman-teman yang mau rencana studi luar negeri ini. Oke, terima kasih dok untuk jawabannya. Tadi untuk Mbak Sevrian, jika saya nggak salah ya, Mbak Sevri,
Apa sudah cukup kah jawabannya atau ada tanggapan lain yang mau disampaikan? Ya, sudah cukup katanya dok. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini sebetulnya ada satu pertanyaan yang memang masuk ke room chat Zoom. Ya. Nah, itu tuh lebih mudah dipahami oleh anak di usia setelah 7 tahun gitu. Jadi memang untuk menanamkan kenapa harus berpuasa lebih mudah di usia 7 tahun ke atas. Dan yang paling penting adalah konsepnya belajar ya. Jadi jangan disamain kayak kita kita gitu ya. Jadi kita apa namanya kita bisa lebih kuat berpuasa dibandingin anak itu bukan semata-mata kayak karena kita secara fisik lebih siap, tapi juga secara konsep itu kita juga udah lebih paham kita dewasa. Kalau anak-anak tuh kayak masih dalam proses, jadi jangan dipaksa supaya nantinya juga nggak trauma. Jadi kita tuh pengennya puasa tuh dianggap sebagai sesuatu yang enjoyable gitu.